Selamat malam saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Dalam kesempatan menyongsong Dies Natalis Universitas kita, Universitas Satyawacana, tanggal 30 November yang akan datang ini, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan beberapa catatan kenangan hasil keterlibatan saya dengan Satyawacana beberapa tahun yang lalu. Saya termasuk generasi kedua dari Satyawacana, dan ternyata yang sebaya dengan saya sudah banyak mendahului saya, meninggalkan saya. Memang dalam usia saya sudah di atas kepala 8. Oleh sebab itu juga itu berpengaruh pada keadaan fisik saya yang mengalami kemunduran. Tapi kalau berbicara Satyawacana, saya rasanya tetap. Nah, dalam rangka memperingati Dies Natalis Satyawacana ini, atau keberadaan Satyawacana yang ke-64 ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali mendalami dasar dan tujuan didirikannya Universitas Satyawacana ini, sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendirinya, terutama Bapak Notami Joyo yang juga menjabat sebagai rektor pertama pada waktu itu. Dengan kata lain, marilah kita dalam rangka memperingati Dies Natalis ini menyadari kembali hakikat keberadaan dan cita-cita Satyawacana, sebagaimana telah dimaksudkan oleh para pendiri dan kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, termasuk kita sekarang ini. Nah, di dalam merenungkan dan memikirkan itu, hal pertama yang ingin saya tekankan di sini ialah bahwa Satyawacana itu adalah suatu perguruan tinggi yang menyandang idealisme tertentu. Perguruan tinggi dengan idealisme tertentu. Jadi selain idealisme umum sebagai perguruan tinggi di tanah air kita ini, Satyawacana juga didasarkan pada idealisme tertentu. Jadi dengan kata lain, saya ingin tekankan kembali, dan mudah-mudahan ini juga akan dapat menjadi pencetus bagi Anda semua. UKSW adalah sebuah universitas dengan idealisme tertentu. Dan idealisme tersebut tercantum di dalam motivasi, visi, dan misi universitas sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendirinya, terutama Bapak Notami Joyo sebagai rektor pertama. Nah, keterlibatan saya secara pribadi dengan Satyawacana selama sekitar 25 tahun, dari tahun 1962 sampai 1987, sangat dipengaruhi oleh motivasi, visi, dan misi UKSW tersebut, yang menurut pendapat saya sangat tepat dan relevan
tidak hanya untuk situasi dan kondisi masyarakat maupun gereja Indonesia saat itu, melainkan juga bahkan sampai waktu sekarang dan waktu mendatang selama UKSW masih eksis. Oleh motivasi, visi, dan misi tersebut, saya sadar bahwa Universitas Kristen Satyawacana sungguh-sungguh merupakan perguruan tinggi dengan idealisme tertentu. Jadi bukan sekadar perguruan tinggi seperti umumnya. Dan oleh adanya idealisme tertentu tersebut, saya merasa bahwa keterlibatan saya di dalam Satyawacana itu memberikan nuansa kebanggaan dan juga keseriusan tersendiri pada diri saya. Jadi dalam melakukan dan melaksanakan tugas sehari-hari, saya merasa hal itu tidak saja hanya merupakan pelaksanaan rutin formalitas belaka, melainkan juga mengandung atau membawa misi tersendiri, membawa tujuan tersendiri, yang semua itu lalu menjadikan saya lebih mantap, lebih bangga dalam komitmen saya terhadap Satyawacana. Jadi sekali lagi, oleh penghayatan akan motivasi, visi, dan misi itu, saya menerima semacam nuansa kebanggaan dan juga keseriusan tersendiri pada diri saya. Saya tidak bekerja hanya secara rutin dan formalitas, tetapi ada sesuatu yang ingin saya capai, yang ingin saya laksanakan, yaitu motivasi, visi, dan misi dari Satyawacana yang telah dirumuskan oleh para pendirinya itu. Oleh sebab itu, sejak saya terlibat dalam kehidupan Satyawacana, yaitu sejak tahun 1962, terlebih-lebih setelah saya dipercaya menjabat sebagai rektor kedua Pak Noto, saya berusaha dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh bagaimana motivasi, visi, dan misi itu dapat terwujud secara nyata dalam seluruh kehidupan dan kegiatan Satyawacana, supaya visi, misi, dan motivasi itu tidak hanya merupakan statement yang tidak ada kenyataannya. Dalam hal ini banyak yang mengatakan, terutama rekan-rekan yang setaraf dengan saya, bahwa kalau Pak Noto itu dapat diumpamakan sebagai tokoh yang menanamkan dasar atau fondasi perubuhan Satyawacana atau bangunan Satyawacana, Pak Noto sebagai tokoh yang merumuskan dasar dan fondasi teologis filosofis dari Satyawacana, maka saya sebagai rektor kedua selanjutnya berusaha untuk menanamkan atau mendirikan bangunan di atas kondisi tersebut supaya lebih terwujud.
Itulah saya merasa menjadi penunjang dari motivasi visi dan misi Satya Wacana tersebut. Adapun rumusan mengenai motivasi visi dan misi Satya Wacana secara ringkas dapat saya sebutkan di sini sebagai berikut. Memang dalam hal ini, dalam perkembangannya, visi, misi, dan motivasi, visi dan misi terutama, itu dilanjutkan oleh para penerus dengan rumusan-rumusan yang lebih luas. Tetapi saya rasa intinya tetap, yaitu bahwa yang pertama, berkenaan dengan motivasi, secara nyata jelas dikatakan motivasi itu ialah untuk dijadikan sarana untuk melayani masyarakat, bangsa, negara, dan gereja di bidang pendidikan tinggi yang pada waktu itu belum begitu berkembang berdasarkan iman Kristen. Jadi itulah motivasi para pendiri kita mendirikan Satya Wacana, yaitu untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara serta gereja di bidang pendidikan tinggi berdasarkan iman Kristen. Nah, jadi mengenai motivasi, yaitu alasan mengapa tindakan itu diambil. Berdirinya Satya Wacana itu tadi sudah saya katakan adalah untuk melayani masyarakat, bangsa, negara, dan gereja di bidang pendidikan tinggi. Tapi secara khusus lagi dengan tambahan, semuanya itu dilakukan berdasarkan iman Kristen. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa iman Kristen itu juga harus berfungsi, tidak hanya untuk kehidupan kegerejaan atau kerohanian, tapi juga berfungsi dalam menilai, mendasari kegiatan-kegiatan lain termasuk pendidikan tinggi atau ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Itu mengenai motivasi. Kemudian mengenai visi, yang dimaksud visi ialah gambaran yang dicita-citakan, gambaran yang diharapkan. Jadi membuat sesuatu itu tentunya kita mempunyai gambaran, keinginan bahwa sesuatu itu bentuknya begini. Nah, mengenai visi Satya Wacana, para pendiri kita telah merumuskan, yaitu untuk menjadi suatu perguruan tinggi yang berkualitas. Artinya mutunya tinggi, tidak sembarangan ya, tapi bermutu dan diselenggarakan dengan berpedomankan iman Kristen. Nah, oleh sebab itu, taraf atau mutu pendidikan di Satya Wacana itu tidak boleh kalah dengan mutu pendidikan tinggi di tempat lain. Selain itu juga harus disertai dengan pedoman iman Kristen. Artinya, iman Kristen itu harus menjadi semacam pengawal atau pengontrol perkembangan perguruan tinggi itu. Nah, ini perguruan tinggi seperti ini yang dicita-citakan, yang menjadi visi dari para pendiri. Kemudian misi itu tugas. Jadi sebenarnya tugasnya apa sih Satya Wacana itu? Kegiatannya apa sih yang harus dilaksanakan? Dirumuskan, yaitu yang pertama, misi Satya Wacana itu adalah untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Memelihara dan mengembangkan. Memelihara artinya menjaga apa yang sudah ada. Jadi Satya Wacana itu juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tempat lain, di perguruan-perguruan tinggi lain. Itu sehingga terpelihara ya, memelihara. Tetapi juga mengembangkan. Jadi ilmu pengetahuannya itu tidak hanya tergantung pada apa yang sudah ada,
tapi bercita-cita juga untuk mengembangkan ilmu itu. Sebab ilmu itu sesuai dengan lingkungannya yang berkembang, maka ilmu itu juga harus ditingkatkan perkembangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga misi atau tugas yang penting, yaitu mendidik mahasiswa menjadi pengabdi-pengabdi kebenaran, keadilan, dan kasih. Dan lagi ya, mendidik mahasiswa menjadi pengabdi kebenaran, keadilan, dan kasih. Jadi mahasiswa itu dididik dalam pendidikan Satya Wacana untuk cinta dan komited kepada kebenaran, keadilan, dan kasih. Itu 3 prinsip Kristiani yang selalu dipegangi. Kemudian yang ketiga, mendidik calon-calon pelayan dan pemimpin bagi masyarakat, bangsa, negara, dan gereja yang berkemampuan akademis. Jadi dengan kata lain, Satya Wacana itu berupaya untuk menyediakan SDM, sumber daya manusia, yang merupakan pengabdi dan pelayan serta pemimpin bangsa, masyarakat, negara, dan gereja yang betul-betul berkemampuan akademis. Maka juga harus mempunyai pengetahuan akademis yang memadai. Dan yang keempat, mewariskan dan membangun peradaban dan kebudayaan. Jadi perguruan tinggi merasa juga mempunyai tugas untuk ini tadi, mewariskan dan membangun peradaban serta kebudayaan. Nah, oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang mencakup aspek kebudayaan seperti kesenian dan sebagainya di Satya Wacana juga dipentingkan. Itu secara ringkas apa itu visi, misi, dan motivasi didikannya Satya Wacana. Nah, kemudian selain itu juga dirumuskan asas-asas pelaksanaan, yaitu prinsip-prinsip yang harus dipegangi di dalam melaksanakan kegiatan di Satya Wacana. Nah, berdasarkan motivasi, visi, dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan sejumlah asas atau prinsip dalam menyelenggarakan aktivitas, yaitu yang pertama, suverenitas, artinya menempatkan Tuhan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ada kan misalnya kalau di dunia sekuler yang tertinggi itu bukan Tuhan, tapi mungkin ilmu atau harta ya, dan sebagainya. Tapi bagi Satya Wacana yang tempat tertinggi itu adalah Tuhan. Kemudian asas kedua atau prinsip kedua yang disebut normativitas, yaitu taat kepada norma atau hukum, baik yang religius maupun yang sekuler. Jadi dalam kehidupan Satya Wacana itu harus taat hukum, tidak boleh semaunya sendiri, sembarangan, tetapi harus taat kepada hukum yang berlaku. Yang ketiga, aktualitas, yaitu program-programnya itu harus relevan dengan situasi dan kondisi. Sebab kalau tidak hati-hati, maka ada yang dilakukan itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi, tidak menjawab kebutuhan atau keperluan sekelilingnya. Dan yang terakhir, sosiabilitas, yaitu memperhatikan dan mempedulikan keadaan serta kebutuhan sekitar, kebutuhan masyarakat. Jadi ini prinsip-prinsip ini yang harus juga dipegangi dan diselenggarakan dalam keberadaan Satya Wacana. Suverenitas, normativitas, aktualitas, dan sosiabilitas. Nah, seluruh motivasi, visi, misi, dan asas tersebut terangkum dalam nama universitas ini, yaitu Satya Wacana, yang berarti setia kepada
firman yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan. Dan juga motto Satya Wacana, takut akan Tuhan adalah pangkal pengetahuan. Jadi juga pengetahuan yang dijalankan di Satya Wacana itu, pendidikan yang dilakukan di Satya Wacana itu, jangan sampai bertentangan dengan perintah atau firman Tuhan. Satya Wacana, takut akan Tuhan adalah pangkal pengetahuan. Nah, sebenarnya inti dari seluruh keberadaan Satya Wacana itu sudah tercantum dalam namanya itu, Satya Wacana. Dan kemudian motonya, takut akan Tuhan adalah pangkal pengetahuan. Nah, kemudian sekarang akan saya berikan beberapa contoh sebab mengenai motivasi, visi, dan misi serta asas itu harus dilaksanakan, tidak boleh hanya menjadi slogan saja, tapi harus dijabarkan. Nah, di dalam usaha mendirikan bangunan Satya Wacana tersebut, tadi sudah saya kemukakan bahwa saya merasa sebagai arsitek yang harus mendirikan bangunan di atas fondasi yang telah ditentukan oleh pendiri. Nah, jadi dalam usaha mendirikan bangunan Satya Wacana tersebut, di mana bangunan itu harus berdiri di atas fondasi dan pilar-pilar motivasi dan sebagainya tadi, saya bersama-sama dengan pimpinan Satya Wacana waktu itu berusaha sungguh-sungguh menjabarkan motivasi, visi, misi, dan asas secara lebih konkret dan rinci guna penerapannya dalam kehidupan civitas akademika ini. Jadi saya sungguh-sungguh berusaha agar supaya rumusan motivasi, visi, dan misi atau idealisme Satya Wacana itu tidak hampa, itu harus dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan perwujudan atau realisasi dari idealisme tersebut. Jadi antara lain yang pertama, dosen maupun pegawai dan mahasiswa yang baru diberi sosialisasi mengenai visi misi dan asas-asas UKSW dan didorong untuk menerapkannya di bidang tugas mereka masing-masing. Jadi dengan kata lain, visi misi tersebut juga harus diketahui oleh para mahasiswa dan para pegawai serta dosen Satya Wacana. Saya tidak tahu keadaan sekarang, apakah juga masih pada tahu ya. Tapi prinsip pertama, kalau visi misi itu harus bisa konkret, bisa berlaku, itu harus diketahui. Nah, oleh sebab itu diadakan waktu sosialisasi mengenai visi misi dan asas itu tadi, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen yang baru. Kemudian yang kedua, karena Satya Wacana itu setia kepada firman dan tadi juga sudah saya sebut merupakan realisasi dari prinsip-prinsip kekristenan, oleh sebab itu namanya juga tetap Universitas Kristen ya, bukan universitas hilang Kristennya. Maka setiap minggu diselenggarakan kebaktian Senin pagi. Jadi kebaktian Senin pagi itu juga merupakan realisasi dari salah satu visi tadi untuk menjadi universitas yang beragama, yang beriman. Kemudian juga kuliah tiap harinya itu harus dimulai dengan doa. Sebab segala sesuatu itu kita berkeyakinan tidak akan berhasil dengan benar dan memuaskan tanpa dukungan bantuan dari Tuhan. Oleh sebab itu setiap kuliah dimulai dengan doa.
Kemudian juga diadakan mata kuliah agama Kristen. Jadi di dalam proses pendidikan di Satya-Wacana itu, maka diberikan juga pengetahuan mengenai agama Kristen. Oleh sebab itu diadakan kuliah mata agama Kristen. Kemudian juga karena agama itu tidak hanya menyangkut kepercayaan, tetapi juga harus perbuatan, tindakan, maka selain mata kuliah agama Kristen, juga diadakan kuliah mengenai etika Kristen. Artinya, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan itu. Kemudian juga untuk membackup kegiatan-kegiatan yang sifatnya imaniah ini tadi, dibentuk tim kampus ministry untuk bimbingan dan pelayanan kerohanian di kampus. Kampus ministry ini sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa, walaupun titik beratnya lebih banyak ke mahasiswa, tapi sebenarnya juga untuk dosen dan sebagainya. Jadi pelayanan kerohanian di kampus itu juga merupakan salah satu jabaran dari visi misi tadi. Kemudian selanjutnya ini lebih material. Agar uang kuliah tidak terlalu mahal, maka biaya untuk pembangunan infrastruktur seperti gedung, peralatan tidak dibebankan kepada mahasiswa, melainkan dicarikan sponsor dan donor dari luar. Nah, sebab kalau itu juga dibebankan kepada mahasiswa, maka uang kuliah mahasiswa itu akan menjadi tinggi, dan kalau uang kuliah tinggi, maka mahasiswa yang bisa berkuliah di Satya-Wacana itu juga lalu terbatas hanya yang berkemampuan ekonomi tinggi. Padahal justru pendidikan tinggi itu diinginkan oleh Satya-Wacana juga bisa merata, dinikmati dan didapatkan oleh semuanya. Nah, dalam rangka itu juga maka diberikan beasiswa. Untuk itu ada komisi beasiswa yang aktif memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang dinilai kurang mampu. Nah, tadi beasiswa itu bisa diambil dari sumbangan donor luar, tapi juga sebenarnya pada waktu itu sudah menjadi ketentuan bahwa saya nggak ingat persis persentasenya, tapi kalau tidak salah sampai 30% dari uang kuliah yang masuk itu kemudian dijadikan dana beasiswa. Jadi karena kan dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Jadi ini semacam prinsip bantuan saling membantu gitulah. Beasiswa ini sangat membantu. Kemudian juga karena memahami bahwa pendidikan SMA itu di tempat-tempat yang kota kecil itu mutunya tidak memadai, apalagi yang di daerah-daerah. Oleh sebab itu banyak calon-calon mahasiswa yang datang dari kota-kota kecil, daerah terpencil dan sebagainya itu tidak dapat lulus ujian masuk. Jadi dengan demikian tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi seperti yang dicita-citakan itu. Nah, untuk menolong para mahasiswa tersebut, sebab di dalam penelitian kita waktu itu, kita berkeyakinan ternyata juga mendapati bahwa calon-calon mahasiswa yang tidak lulus tes itu, terutama sebabnya bukan karena kemampuannya kurang, tetapi karena kesempatan belajar di sekolah menengah atas sebelumnya itu kurang memadai.
Jadi banyak, terutama yang berasal dari daerah terpencil, kota kecil, itu SMA-nya itu kurang bermutu lah. Nah, sehingga kalau mereka itu hanya disingkirkan begitu saja, artinya itu juga kurang manusiawi, kurang memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin masyarakat untuk menimba ilmu di Setawacana. Nah, untuk itu secara khusus kita mengadakan apa yang disebut program matrikulasi, yaitu yang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak lulus tes masuk, yang berasal dari daerah terpencil atau kota kecil, kemudian diberi program 1 tahun, yaitu program seakan-akan mengurangi mata pelajaran SMA yang basic. Jadi misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, fisika gitu ya, selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun nanti dites lagi, ternyata juga banyak yang mampu, banyak yang lulus. Itu program matrikulasi. Tapi ada juga program remediasi, yaitu kalau matrikulasi itu setahun penuh dan untuk semua pelajaran penting pokok di SMA, remediasi itu hanya program untuk meningkatkan pengetahuan mata pelajaran yang tidak lulus dalam tes. Jadi misalnya ada yang bahasa Inggrisnya jelek, jatuh, matematikanya jatuh, tapi lain-lainnya bagus. Nah, itu diberi program remediasi juga 1 tahun, tetapi itu di samping mata kuliah biasa. Jadi kalau matrikulasi tadi program khusus sehingga belum menjadi mahasiswa, kalau remediasi itu sudah menjadi mahasiswa tapi masih harus semacam membayar hutang, yaitu kelemahan-kelemahan yang belum dicapai. Nah, kemudian hal yang penting juga, karena mengetahui bahwa persoalan-persoalan di kampus itu, baik yang dihadapi oleh mahasiswa, dosen, dan pegawai, tidak hanya bersifat ilmu pengetahuan, tapi ada masalah-masalah lain, kejiwaan, maka juga didirikan pusat bimbingan dan konseling, di mana di situ stafnya itu adalah staf yang mempunyai keahlian di bidang konseling dan bimbingan tersebut. Nah, dengan demikian dosen-dosen yang mengalami persoalan di keluarganya atau di masyarakat, demikian juga mahasiswa dan pegawai, itu bisa mencari nasihat, saran-saran, bimbingan untuk mengatasi persoalannya itu di pusat bimbingan tersebut. Selanjutnya juga dalam rangka memanage secara organisatoris di Setawacana itu diterapkan prinsip manajemen centralized participative. Artinya terpusat tetapi juga partisipatif. Semua program kerjasama dengan luar dan lain-lain itu harus berada di bawah wewenang dan koordinasi kantor pusat, yaitu rektor dan para pembantu rektor. Dengan demikian, masing-masing bagian itu tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi dikoordinasi oleh kantor rektor itu. Ini untuk meningkatkan kebersamaan, sebab bagaimanapun juga dalam universitas itu walaupun ada bagian-bagiannya, tetapi disebut universitas karena bagian-bagian itu harusnya satu sama lain bekerja sama. Nah, itulah sebabnya diadakan centralized dan partisipatif. Partisipatif itu artinya membuka kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi. Jadi tidak hanya harus tunduk pada perintah pusat,
tapi juga harus bisa menampung semangat kesatuan dan persatuan serta ide-ide, usul-usul dari kalangan unit-unit. Nah, sebagai saluran partisipasi, baik dalam pemikiran dan sebagainya, dibentuk apa yang disebut dengan Senat Universitas dan Senat Fakultas, yang anggotanya terdiri dari perwakilan para dosen, pegawai, dan mahasiswa. Pada waktu mendirikan senat yang sedemikian itu, Satya Wacana itu berada di depan. Sebab biasanya dulu senat itu hanya dosen, itu pun yang sudah profesor. Tapi di Satya Wacana kita mendobrak itu, sehingga anggota senat itu selain dosen yang sudah tingkat atas, juga perwakilan pegawai dan mahasiswa. Nah, ini tadi sekali lagi itu saluran partisipasi ya, untuk penerapan participative management itu. Dan keputusan senat itu mengikat, termasuk rektor itu juga terikat oleh keputusan senat. Nah, oleh sebab itu ketua senat itu tidak dijabat oleh rektor, tetapi dijabat oleh salah seorang wakil senat yang berasal dari para dosen. Ini untuk mencegah konflik of interest antara rektor dan kampus. Sebab kalau tidak, kalau ternyata senat yang merupakan perwakilan dari unit-unit itu, polisinya bertentangan dengan rektor, padahal rektornya kepala, rektor itu bisa bertindak membekukan senat. Senat nggak akan pernah berapat dan sebagainya. Nah, itu konflik of interest yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, untuk mencegah itu, maka pimpinan ketua senat itu adalah bukan rektor, tetapi perwakilan salah satu wakil dari dosen itu. Ketua senat universitas ataupun senat fakultas, kalau levelnya fakultas, tidak boleh dijabat oleh rektor atau dekan untuk mencegah terjadinya, seperti kata tadi, konflik kepentingan. Nah, secara umum pada waktu itu memang polisi dari perkembangan Satya Wacana itu mengikuti prinsip apa yang disebut small is beautiful itu. Kecil tapi indah. Kecil dalam terutama cakupan jumlah mahasiswa maupun kegiatannya. Tetapi walaupun kecil, apa yang dilakukan yang kecil itu harus betul-betul indah, harus betul-betul bermutu. Nah, ini lebih baik daripada banyak ngedabyah tapi mutunya rendah atau malah tidak bermutu sama sekali. Nah, itu prinsip small is beautiful ini juga menjadi pegangan kita waktu itu, atau saya. Nah, dengan konsultasi salah seorang konsultan dari Amerika, dulu dengan kampus kita yang seluas di Jalan Diponegoro itu, terutama yang belakang, maka menurut konsultan itu sudah disarankan supaya mahasiswanya itu tidak lebih dari 4.000. Itu untuk menjaga prinsip small is beautiful itu. Nah, dengan demikian maka mutunya bisa dipegangi, dan kita bersyukur bahwa memang pada waktu itu Satya Wacana itu terkenal bermutu tinggi dan juga sangat inovatif. Banyak ide-ide yang keluar dari Satya Wacana yang tidak terdapat di universitas-universitas lain, sehingga banyak juga universitas-universitas lain itu dosen dan pimpinannya yang mengunjungi Satya Wacana untuk meninjau dan bertukar pikiran. Salah satu yang sangat mengesankan itu
yaitu perpustakaan. Jadi pada waktu itu Satya Wacana itu merupakan perguruan tinggi yang mempunyai perpustakaan, gedung sendiri, dan ahli perpustakaan yang betul-betul studi bidang perpustakaan. Pada waktu itu bahkan universitas negeri sendiri juga banyak yang belum punya hal itu. Oleh sebab itu sering menjadi tempat sasaran untuk kunjungan dan saling tukar pikiran ini. Nah, jadi saya ingin mengakhiri kesan-kesan saya ini dengan mengemukakan bahwa sekali lagi Satya Wacana merupakan universitas yang mempunyai idealisme. Nah, dalam hubungan ini saya juga menyadari bahwa situasi dan kondisi internal maupun eksternal Satya Wacana itu sudah berubah. Jadi kampusnya sudah lebih luas sekarang, jumlah mahasiswanya juga sudah bertambah, universitas swastanya juga berkembang. Dulu di Satya Wacana, di Salatiga itu adanya ya hanya Satya Wacana. Lalu ada lagi itu yang sekolah tinggi apa ya, atau akademi apa yang di dekat penjara itu. Sudah hanya itu, tapi sekarang sudah berkembang. Universitas-universitas yang hebat-hebat, yang besar-besar juga terdapat di mana-mana. Oleh sebab itu, oleh adanya perubahan-perubahan tersebut, saya sadar bahwa apa yang dahulu tepat, relevan, perlu, dan dapat kita lakukan, sekarang barangkali sudah tidak dapat lagi. Seperti tadi, prinsip small is beautiful itu barangkali sekarang sudah tidak laku lagi. Apalagi kalau dilihat dari mahasiswa dijadikan sumber pemasukannya. Jadi apa yang dulu tepat, relevan, perlu, dan dapat dilakukan, sekarang mungkin ada hal-hal yang sudah tidak berlaku lagi. Namun saya tetap yakin bahwa mengenai motivasi, misi, dan asas didirikannya Satya Wacana seharusnya tetap tidak berubah. Saya berharap, dan harapan saya itu berdasarkan keyakinan bahwa visi, misi, dan motivasi yang telah dirumuskan oleh para pendiri itu memang yang paling tepat. Kalaupun harus ada perubahan, yang berubah itu hanyalah implementasinya atau penerapannya, bukan idealismenya. Jadi yang berubah itu implementasinya atau penerapannya, karena keadaan sekitar sudah berubah, tetapi idealismenya harus tetap. Untuk itu diperlukan penyesuaian dan kreativitas dan juga ide-ide renovatif. Akhirnya saya berharap kiranya siapa saja yang melibatkan diri di dalam kehidupan dan aktivitas Satya Wacana, terkhusus mereka yang menduduki jabatan-jabatan atau mempunyai tanggung jawab tertentu di kampus, itu benar-benar mengetahui dan merasa komit untuk ikut mewujudkan cita-cita dan idealisme Satya Wacana. Dengan idealisme yang kuat, maka kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan itu akan dapat dihadapi dan bahkan diatasi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat memperingati hari jadi Satya Wacana, dan dengan harapan bahwa kita tidak hanya tinggal memperingati,
tetapi juga menyegarkan kembali motivasi, visi, dan asas-asas yang telah kita jalankan sejak berdirinya Satya Wacana ini. Shalom.